saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri. Kurang dari 1 tahun, Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI. Dalam 10 tahun masa pemerintahannya, Jokowi kerap mencopot dan mengangkat menteri baru, serta memindahkan posisi menteri. Alasan Jokowi mencopot mereka dari jabatannya pun cukup beragam, mulai dari kebutuhan politik, kinerja yang dinilai lamban, hingga tersandung kasus korupsi. Lantas, siapa sajakah mereka tanpa Anies Baswedan. Bermula saat menjadi juru bicara tim pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala di Pilpres 2014, Anies Baswedan diberi amanah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud di Kabinet Kerja periode 2014-2019. Anies pun resmi dilantik pada 27 Oktober 2014. Selama menjabat sebagai Mendikbud, Anies berhasil mengubah wajah pendidikan Indonesia yang terkesan angker menjadi lebih bersahabat. Namun dalam reshuffle Kabinet Jilid 2 pada 27 Juli 2016, Anies dicopot dari jabatannya oleh Jokowi. Hingga kini alasan pencopotan itu masih simpang siur dan menimbulkan tanda tanya besar. Dari kabar di luar sana sih katanya nih ya lebih ke kebutuhan politik. Ya kalian paham lah ya, tapi yang namanya politik mah mau gimana lagi. Susi puji Astuti. Pekerja keras, tegas, dan tenggelamkan. Itulah kalimat yang menggambarkan sosok Susi Pujiastuti saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Jokowi JK. Ketika menjadi menteri, Susi mendapat banyak sorotan dari publik. Selain dari riwayat pendidikannya yang hanya tamatan SMP, gaya kepemimpinan Susi juga dinilai sangat unik. Bahkan beliau tidak segan untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang berhasil ditangkap. Kendati tidak memiliki catatan hitam saat menjabat, Susi justru tidak dipilih kembali menjadi menteri di periode kedua Jokowi. Menurut cuitan yang viral di Twitter, Susi tidak lagi dipilih menjadi menteri karena sikapnya terhadap pelanggaran oleh kapal asing dan menghambat KKN di Bea Cukai. Yang bikin gegernya lagi, cuitan tersebut diiyakan langsung oleh Ibu Susi. Waktu dan tempat dipersilahkan komentar ya. Wiranto. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2014-2019 atau Kabinet Indonesia Maju, Wiranto dipercaya untuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Wiranto didaulat menjadi Menko Polhukam dalam Kabinet Kerja Jokowi JK setelah menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Wiranto tercatat menjabat sebagai menteri sejak 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019. Namun setelah periode pertama kepemimpinan Jokowi berakhir, Wiranto seperti hilang dari pemberitaan. Usut punya usut, Wiranto ternyata masih berada dalam lingkaran istana. Namun kali ini Wiranto dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Beda nasib ya sama Bu Susi. Muhammad Lutfi. Di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi, Muhammad Lutfi dipercaya untuk menjadi Menteri Perdagangan atau Mendak. Lutfi resmi menjabat sebagai Mendak sejak 23 Desember 2020, menggantikan Agus Suparmanto yang terkena reshuffle saat itu. Namun belum genap 2 tahun menjabat, Jokowi memutuskan mencopot Lutfi dari jabatannya. Tepatnya 15 Juni 2022, posisi Lutfi resmi digantikan oleh Zulkifli Hasan. Alasannya Mimin rasa sangat jelas ya. Kelangkaan dan mahalnya minyak goreng diduga kuat jadi biang keroknya. Karena tidak bisa mengatasi masalah minyak goreng, ya harus rela di reshuffle dong. Sofyan Djalil. Sofyan Djalil merupakan Menteri Pertahanan dan Kabinet Kerja hingga Kabinet Indonesia Maju. Di era Kabinet Indonesia Maju, Jokowi kembali menunjuk Sofyan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Mulai menjabat sejak 23 Oktober 2019, namun pada 15 Juni 2022, Jokowi memutuskan untuk mencopot Sofyan dari jabatannya.
Usut punya usut, alasan perombakan kabinet ini dikarenakan permasalahan reforma agraria dan mafia tanah yang tidak kunjung usai. Apakah Menteri ATR BPN yang baru mampu menuntaskan persoalan yang membuat Sofyan didepak dari kabinet? Kita lihat nanti ya. Idrus Marham. Di era Kabinet Kerja Jokowi JK, Idrus Marham dipercaya sebagai Menteri Sosial atau Mensos, menggantikan Hovifah Indar Parawansa yang saat itu maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018. Idrus pun resmi dilantik pada 17 Januari 2018. Namun belum genap setahun menjabat, Idrus justru tersandung kasus korupsi proyek PLTU Riau I. Akibat ulahnya, Idrus didepak kabinet dan resmi digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita pada 24 Agustus 2018. Mirisnya, Idrus Marham menjadi menteri pertama di Kabinet Kerja Jokowi JK yang menjadi tersangka di KPK. Kalau kayak gini memang pantas dipecat sih. Imam Nahrawi. Masih di era Kabinet Kerja Jokowi JK. Kali ini ada Imam Nahrawi yang merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Namun di akhir masa jabatannya, Imam Nahrawi justru ditetapkan Komisi Anti Rasuah sebagai tersangka dalam kasus dana hibah KONI dan gratifikasi. Karena kasus yang membelitnya, Imam Nahrawi didepak dari kabinet dan digantikan oleh Hanif Dakiri sebagai pelaksana tugas atau PLT pada 20 September 2019. Edi Prabowo. Di era Kabinet Indonesia Maju, Edi Prabowo dipercaya untuk menjadi penjaga laut RI. Edi resmi dilantik menjadi menteri sejak 23 Oktober 2019. Sayangnya, pada November 2020 lalu, Jokowi mencopot Edi dari jabatannya. Hal ini merupakan buntut dari kasus suap ekspor benur atau benih lobster yang menyeret nama Edi. Terkait kasus yang menjeratnya, Edi mengungkapkan akan bertanggung jawab dunia akhirat. Memang sudah seharusnya seperti itu kan? Gimana sih Pak? Juliari Peter Batubara. Masih dari era Kabinet Indonesia Maju. Kali ini ada Juliari Peter Batubara yang menjabat sebagai Menteri Sosial. Juliari resmi dilantik menjadi menteri pada 23 Oktober 2019. Memasuki 1 tahun masa jabatannya, Juliari justru terlibat dalam kasus suap dana bantuan sosial COVID-19. Rakyatnya pusing untuk bertahan hidup di era pandemi, ini menterinya malah korupsi dana bansos COVID-19. Ini pejabat atau pelawak sih? Kok tingkahnya lucu banget ya? Johnny G. Plate. Johnny G. Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di Kabinet Indonesia Maju. Johnny resmi dilantik sebagai menteri pada 23 Oktober 2019. Memasuki tahun keempatnya bertugas, Johnny harus legowo saat dirinya didepak dari kabinet. Keputusan ini diambil Jokowi lantaran Johnny terjaring OTT KPK dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara BTS atau Base Transceiver Station. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023, Jokowi menunjuk Budi Aris Setiadi untuk menggantikan Johnny. Dan tepatnya pada 17 Juli 2023, Budi resmi dilantik sebagai Menkominfo yang baru. Sementara itu Johnny masih mendekam di dalam penjara menyesali perbuatannya. Jadi gimana nih tanggapan kalian dengan ex-menteri-menteri Jokowi ini? Komen di bawah ya. Thank you, lovers.